Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya Pratipa Putra, absen 20 dari kelas SIP 1E. Di kuis 1 ini pada bagian A saya memberi nomor 1 dan 5, sedangkan yang bagian B nomor 1 dan 3. Dan untuk yang nomor 1 disuruh menjalankan LSPI strip NNK. Jadi komen ini itu digunakan untuk menampilkan semua perangkat hardware yang terhubung ke sistem melalui PCI. Jadi pada bagian internet itu muncul nama perangkat, vendor ID dan device ID serta kernel driver di laptop saya. Jadi nama perangkat pada laptop saya ini itu Intel Corporation 82540IM GB Ethernet Controller 8086-100E. Lalu kernel drivernya itu E1000. Sistem operasi Linux ini menggunakan driver E1000 untuk mengontrol perangkat jaringan tersebut. Lalu yang B untuk jadi kita pakai LSI strip internet. Jadi saya menggunakan grep ini untuk memfilter bagian internet agar lebih mudah dibaca. Jadi tidak usah melihat sebanyak ini, cuma ini langsung muncul Ethernet kita. Yang ini tadi Intel Corporation, lalu ada kernel drivernya juga, sama kernel modulus. Lalu yang C, modinfo. Modinfo E1000. Jadi dengan modinfo ini kita bisa melihat detail dari driver E1000 seperti fungsi, versi, dan parameter yang bisa diatur untuk optimasi jaringan. Ini. Lalu yang bagian A nomor 5. Slip 800. Jadi slip 800 dan ini tuh menjalankan proses di background selama 800 detik. Jadi kalau 900 berarti 900 detik. Dan lalu jalankan grep slip. Lalu dan itu untuk mengunci terminal. Lalu PSAUX itu untuk menampilkan semua proses aktif. Grep slip untuk mencari proses slipnya. Lalu grep strip v grep itu untuk menghapus hasil grep itu sendiri. Berarti saya menjalankan dua proses slip di background, lalu menggunakan PS untuk mencari bit dari kedua proses tersebut. Lalu untuk menginterkan proses kita tinggal kill bit. Kill itu untuk sama dengan seek term untuk memberi sinyal agar proses berhenti dengan aman. Lalu kita pastikan lagi apakah sudah berhenti. Terus lagi press grep.
Lalu yang C itu perbedaan antara SIGTERM dan SIGKIL dalam kondisi apa dalam sebaiknya berlanjut. Jadi perbedaan SIGTERM dan SIGKIL itu, SIGTERM itu untuk proses clean up, untuk menyimpan data. Lalu yang SIGKIL itu langsung mati tanpa proses tambahan. Kapan kita pakai SIGKIL? Itu kalau proses tidak bisa dihentikan, tapi risikonya data bisa hilang dan file bisa dikorup. SIGTERM itu digunakan terlebih dahulu agar lebih aman, sedangkan SIGKIL digunakan jika proses tidak merespon. Lanjutannya untuk yang bagian B nomor 1, jelaskan apa yang dipresentasikan oleh file deskriptor 0, 1, dan 2. Jadi 0 itu input stdin, biasanya itu dari keyboard kita. Lalu yang 1 itu output stdout, yaitu hasil tak ditampilkan di layar. Dan yang kedua itu error stdr, yaitu pesan kesalahan. Lalu ketiganya ini mengarah ke devpts1 karena semuanya terhubung ke terminal yang sedang digunakan. Jadi input dari keyboard dan output maupun error semuanya tampil di terminal yang sama. Lalu yang B, mahasiswa tersebut kemudian menjelaskan bagaimana aliran data terjadi, dari mana sel membaca input dan kemana outputnya dikirim. Jadi perintah tanda kurang dari itu digunakan untuk mengambil input dari file, bukan dari keyboard. Jadi alurnya sel ini mengambil isi file dari etc hostname sebagai input, lalu diberikan ke perintah cat. Kemudian cat membaca isi tersebut dan langsung mengirimkannya output itu ke layar atau ke terminal. Jadi input berasal dari file dan outputnya tetap ditampilkan ke terminal. Lalu yang C itu apa yang dimaksud dengan variabel $2 dalam perintah di atas? Mengapa nilai $2 berbeda setiap kali sesi terminal baru dibuka? $2. Jadi $2 ini tuh menunjukkan PID atau proses ID dari sel yang sedang berjalan. PID ini itu nomor unik untuk setiap proses di sistem Linux. Jadi nilainya bisa berbeda setiap kali kita membuka terminal, karena setiap kali kita membuka terminal baru, sistem akan membuat proses sel yang baru. Karena prosesnya baru, maka PID-nya juga berbeda. Lalu yang bagian B, nomor 3. Jalankan perintah df-h menggunakan t agar outputnya tampil di terminal sekaligus simpan di laporan txt. Ini tadi sudah saya coba yang ini df-h di laporan txt ini. Jadi t itu yaitu output yang ditampilkan plus disimpan. Lalu yang strip a ini itu append atau tidak overwrite. Jadi saya menggunakan T agar output tetap terlihat di terminal sekaligus disimpan ke file. Yang B itu Anda ingin menyimpan output time. Jalankan perintah menggunakan T untuk mencapai keduanya dalam satu perintah. Kemudian tampilkan isi kedua file sebagai bukti. Jadi saya pakai yang uptime ini. Uptime T strip A laporan txt, backup laporan txt. Ini tampilannya 45 dua user load average. Jadi output itu disimpan ke dua file sekaligus. Lalu yang soal C, jelaskan perbedaan antara T dan operator lebih dari. Kapan Anda memilih menggunakan T dibandingkan cukup menggunakan tanda lebih dari. Jadi tanda lebih dari ini berfungsi untuk menyimpan saja, tapi yang T itu berfungsi untuk menampilkan sekaligus bisa menyimpan juga. Jadi T lebih fleksibel karena bisa melihat output tanpa kehilangan data.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang sopan dan penjelasan saya yang kurang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.